Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang berlalu Bapa, sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali Tuhan pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus dan Maha Suci Tuhan, maafkan dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar kami bisa layak Tuhan menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang berdaulat atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut,
jemaat Tuhan tetap semangat ya. Meskipun kita ibadahnya di rumah masing-masing dan ada yang sebagian di krus, kita tetap memuji nama Tuhan karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin.
mohon dipersilahkan. Jemaat Tuhan di tempat ini, sebelum kita berdoa untuk persembahan kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 26. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah mengumpulkan kami di pagi hari ini Tuhan, untuk datang bersama-sama mendengarkan sebagian firman-Mu dalam ibadah raya kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mengembalikan apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami mengembalikan ini bukan karena kebiasaan kami, tetapi kami mengembalikan ini karena kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami berikan ini, baik ini persembahan kami maupun perpuluhan kami, berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, dan juga berguna untuk visi misi-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan berkat untuk kami di minggu yang akan datang Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau sudah berikan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. This is GBI Immanuel Church News untuk Minggu 11 Agustus 2024. Good morning. Welcome to GBI Immanuel Dunside Church. We are so glad you are here. We know that many of you are visiting from afar, and we are thankful that you can join us today. And we hope that our service will be a blessing to you. Minggu Ibadah and YouTube live streaming mulai jam 8 pagi. For more info, visit gbi-immanuel.org.au. August sermon theme is Keluarga Kristen. Today's sermon from Pendeta Dede Daniel. Let's worship and study the Bible together. God bless you. Jadwal pelayanan untuk Minggu 18 Agustus jam 8 pagi. Worship leader is Bu Esther. Singing sa Bu Elsie and Bu Ita. Music by Bapak Dede, Nika and Harry. Asa sa Bapak Tony and Bu Weni. Doa persembahan is Bapak Ade. Counting money sa Bu Elsie and Bu Amelia. And sermon by PDM Rusli Johan. We use Zoom video conference for doa bersama. Next one will be on hari Rabu 14 Agustus jam 8 malam. This is GBI Immanuel Dunside 60 minutes Bible study setiap hari Jumat jam 9 malam. Next one is on 16 Agustus via Zoom video conference. Next topic is to be announced. Setiap minggu ketiga kita ada Building Fund Giving Day. Minggu depan 18 Agustus. This is the day your financial commitment will greatly appreciated in us having our own church. This is GBI Immanuel Dunside Bible Studies and Kaum Pria Wanita Fellowship. Sabtu 24 Agustus jam 5 sore at church. Some of you who still watching us live online, here is our bank account detail for your online offering. Thank you. Happy birthday this week to Steve Susanto. God bless you. That is GBI Immanuel News untuk Minggu 11 Agustus.
Have a good Sunday and we'll see you all next Sunday jam 8 pagi, on-site or online. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang beribadah di rumah. Sekalipun kita beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan ada beserta kita, dan saudara saya berharap untuk tetap serius. Dan hari ini sebelum kita lanjutkan dengan pujian dan juga untuk mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak. Nanti para orang tua yang beribadah di rumah bisa mengajak anak-anaknya untuk berdoa dan juga bisa membaca ayat ini bersama-sama dengan saya di sini. Lalu Bapak Ibu yang di rumah bisa membacakan ini untuk anak-anaknya. Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi demikian, Children, obey your parents in all things. This pleases the Lord. Sepanjang bulan ini kita belajar mengenai keluarga Kristen, dan kalau kita masih sebagai anak-anak kita dituntut oleh Tuhan untuk obey, menghormati dan respect kepada orang tua kita. Dan kalau kita sebagai orang tua tentunya kita pun harus menjadi teladan, mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Baik, saya akan berdoa untuk anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Lord, thank you for this wonderful morning where we can gather here, even though not on-site service. We believe, Lord, you are omnipresent, you are everywhere, and you are in every house that we are in at the moment. And also for those who are enjoying the cruise and retreat, and also they are learning about the family as well. We want to bring the children into your hands. This is the children that you have brought into this church, your future generation. We want to speak blessing over their life. We want to speak successful life in their future so they can be a good boy and girls and to grow to know you, Lord. Now they are about to be taught by their parents at home while they are also listening of the preaching for this Sunday. We believe your presence is with us. Give them wisdom so every teaching that they receive, every knowledge that they receive from the Bible, they will put it into practice. Help all the parents as well, so the parent will set up a good example for all the children, so through their life, your name will be glorified. Thank you, Lord Jesus. We want to also pray for Sunday school teacher, even though they are not teaching in the church today. We want to also bless them, and Lord, we thank you for their presence every single Sunday, where they can teach these children to know you. Give them wisdom in the future, in the coming Sundays, so they can teach the children in GBI Emmanuel to know you, to know about the Bible. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everyone says, Amen, Amen. Kita akan melanjutkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Angel untuk melanjutkan pujian kita. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa seluruh keluarga kita untuk benar-benar diam, mendengarkan firman Tuhan serta menerima apa yang Tuhan mau untuk keluarga kita dan hidup kita. Haleluya Bapa. Berjanji setia
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku. Kami bawa keluarga kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Bapak, untuk hamba-Nya dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur bisa merayakan hari Minggu demi minggu. Tuhan menyertai kita di sepanjang hari-hari kita. Dan setelah kita memuji Tuhan melalui pujian yang sudah kita naikkan bersama, kita sekarang mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua yang ibadah online di rumah tetap serius menganggap bahwa ibadah ini seperti onsite, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir. Dia melihat setiap hati kita, keseriusan kita dalam beribadah dan mencari Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau memberikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, hari ini tentunya kami berada di cruise retreat selama 5 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 13, dan kami pun juga sama-sama ibadah Sunday, dan nanti firman Tuhan yang akan saya sampaikan juga sama dengan yang saudara dan Bapak Ibu semua terima di rumah dalam ibadah online ini. Dan juga saya memberitahukan bahwa minggu depan kita kembali akan beribadah onsite di gedung gereja yang seperti biasa kita bersama-sama beribadah jam 8 pagi. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat dalam mencari Tuhan. Lalu yang ketiga, saya mengharapkan dan menghimbau Bapak Ibu Saudara semua sidang jemaat untuk bisa hadir dalam seminar keluarga, program dari BPLN Australia yang sama-sama akan diadakan pada hari Sabtu 17 Agustus bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia tentunya. Ini akan membahas mengenai kehidupan keluarga, bagaimana kita bisa refreshing, equipping, dan juga sama-sama recommitment dalam kehidupan keluarga kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu, ini sangat baik sekali untuk kita bisa sama-sama hadir dalam acara ini, dan pembicaranya adalah Bapak Jaleaman dan Ibu Linda yang juga berbicara dalam retreat kita yang sedang berjalan pada hari ini. Dan itu saja pengumuman saya. Lalu satu lagi, jangan lupa bahwa tanggal 25 kita akan sama-sama
mengadakan outing lunch setelah ibadah barbecue di Bungarby Park. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa hadir sehingga kita sama-sama bisa berfellowship dan membangun kebersamaan sebagai jemaat Tuhan. Haleluya. Baik, mari saya membawa perhatian Bapak Ibu semua untuk pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun sebagian jemaat beribadah online di rumah masing-masing, kami percaya Engkau hadir dalam rumah kami dan juga memperhatikan keseriusan kami dalam beribadah. Dan sekarang kami mau membawa seluruh perhatian kami untuk mendengar firman Tuhan. Buka seluruh telinga rohani kami, mata rohani kami, agar kami diperlengkapi menjadi keluarga yang lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Urapi saya sebagai hamba-Mu sehingga apa yang saya sampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Kembali saya menyapa kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan program YouTube channel kami pada hari Sunday ini. Saya menyapa shalom semuanya. Salam damai sejahtera dari Sydney, Australia. Dan ini adalah ibadah online karena sebagian besar dari kami retreat cruise di tempat yang berbeda. Baik, hari ini saya akan melanjutkan kembali tema mengenai keluarga. Kalau Bapak Ibu mengingat apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kita sama-sama sudah belajar bagaimana bisa membangun keluarga yang indah dan harmonis di hadapan Tuhan. Dan untuk membangun keluarga yang indah dan harmonis, kita harus sama-sama tunduk satu dengan yang lain, submit satu dengan yang lain, merendahkan diri satu dengan yang lain, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita sudah belajar hal ini di dalam ayat yang kita baca pada minggu lalu, yaitu rahasia membangun keluarga yang indah, merendahkan diri satu dengan yang lain. Kita waktu itu membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-21. Saya berharap Bapak Ibu bisa membaca ayat yang ada di screen belakang saya ini yang berkata demikian, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kita mau memiliki keluarga yang harmonis, Tuhan menghendaki kita untuk merendahkan diri. Kita tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Suami memperhatikan kebutuhan istri, demikian juga istri terhadap suami, dan orang tua terhadap anak-anak, demikian juga sebaliknya. Tanpa memiliki spirit submissiveness ini, kita tidak akan bisa menjadi keluarga yang indah di dalam Tuhan. Keluarga adalah teamwork. Setiap anggota keluarga harus bekerja sama untuk berkomitmen membangun keluarga yang harmonis dan indah di hadapan Tuhan. Ada 3 quote yang saya mau bacakan sebelum kita akan melanjutkan ke topik yang baru, yaitu family isn't just an important thing, it's everything. Keluarga adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, in family life, love is the oil that eased friction. Kalau ada kasih, maka Tuhan akan menyertai, lalu ini akan meredakan konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena itu hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa mengenakan kasih dan menerapkan kasih dalam membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Lalu ada quote yang lain yang berkata demikian, the love of family is life's greatest blessing. Berkat yang sangat besar yang kita bisa nikmati dalam kehidupan keluarga kita adalah kasih. Karena itu hari ini kita akan sama-sama mendiscover bagaimana suami, istri, anak-anak bisa menerapkan kasih di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saat kasih kita terapkan dalam kehidupan keluarga, maka segala masalah, persoalan, konflik pasti bisa diatasi.
Hal yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini dalam ibadah kita di minggu kedua ini adalah kita harus fokus kepada kasih Kristus. Tuhan mau kita tidak fokus terhadap diri kita sendiri, kasih kita kepada pasangan kita, atau kasih pasangan kita terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita mau mengasihi dengan baik, sebagai anggota keluarga, kita harus fokus kepada kasih yang Tuhan Yesus sendiri sudah lakukan di dalam hidup kita. Saat kita fokus kepada kasih Kristus, maka kita tidak menuntut satu dengan yang lain. Kita bisa menerapkan kasih agape itu. Di dalam kehidupan keluarga tentunya seluruh elemen dari kasih dalam bahasa Yunani itu bisa diterapkan. Misalnya kasih storge. Kasih persahabatan, kita merasa istri atau suami kita itu teman dekat yang bisa diajak bicara, diajak curhat, sehingga kita bisa mencurahkan perhatian kita dan juga perasaan kita. Lalu tentunya ada kasih storge adalah kasih antara hubungan sesama anggota keluarga. Kemudian kasih yang friendship tadi maksudnya adalah kasih philea. Lalu juga tentunya ada kasih eros di mana kita bisa mengekspresikan asmara kita, hubungan seks kita dengan pasangan kita sebagai bentuk keintiman yang Tuhan sudah rancang bagi kita semua. Nah, kita semua harus menerapkan kasih agape untuk membungkus ketiga kasih tadi, dan inilah yang akan kita pelajari hari ini dalam ibadah kita. Yaitu kita harus fokus kepada kasih Kristus, kasih Tuhan sendiri, bukan kepada kasih kita masing-masing. Kita akan membaca sama-sama di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah kasih agape yang luar biasa. Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita lagi, tetapi Dia sudah menyelamatkan kita ketika kita masih menolak Dia. Ketika kita masih memberontak, Dia menyelamatkan kita. Wow, luar biasa. Kasih seperti inilah yang harus kita jadikan fokus dalam seluruh kehidupan rumah tangga kita. Kita membaca lagi di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Kita tahu Efesus 5 ini adalah bagian awal sebelum kita diberikan nasihat, hai istri, hai suami, hai anak-anak, hai para budak, hai para tuan-tuan. Sebelum itu terjadi, Paulus memulainya dari pasal 5 dan Paulus memberikan satu kunci kebahagiaan relationship dalam bentuk apapun, yaitu kasih Kristus. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sama seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam ayat ini kita ditekankan untuk menjadi penurut-penurut Allah dan menuruti atau meneladani kasih Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Kalau saudara nanti membaca judul ayat ini adalah anak-anak terang, di mana kita hidupnya berbeda dengan anak-anak kegelapan. Nah, kalau kita semua sadar sebagai anggota keluarga untuk bisa saling mengasihi dan kita fokus kepada kasih Kristus, maka rumah tangga akan menjadi kuat. Kita tidak saling menuntut satu dengan yang lain. Kita tidak saling demand satu dengan yang lain. Kalau kamu tidak mau berubah, saya juga tidak akan berubah. Itu bukan kasih yang Kristus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sempurna adalah kasih seperti seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada orang yang dikasihinya. Itu ada dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukankah ini yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan para suami? Mengasihi seperti juga Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Istri pun demikian. Kita mungkin selama ini berpikir bahwa yang mengasihi itu hanya suami. Ternyata ada ayat lain di dalam Alkitab yang menyatakan suami istri dua-duanya harus saling mengasihi.
Saya kasih buktinya di dalam pembacaan ayat kita yang selanjutnya, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 25. Di sini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu bagian suami. Sedangkan bagian istri adalah, dan dengan Titus 2 ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat ini adalah nasihat bagi para perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia pada kitab Titus agar mendidik wanita-wanita muda. Tujuannya apa? Agar mereka mengasihi suami dan anak-anak serta seluruh anggota keluarganya. Jadi fokus kita yang pertama adalah kasih Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Kemudian kasih itu diterapkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan orang-orang yang terdekat dengan sekeliling kita, dengan diri kita adalah anggota keluarga kita. Apakah itu suami, istri, dan anak-anak. Saya percaya bila kasih Kristus menjadi fokus di dalam kehidupan kita, maka yang menjadi akibatnya adalah kita dimampukan untuk mengasihi pasangan kita bukan kepada kecocokan diri kita sendiri. Maksudnya not on your compatibility. Orang berpikir, saya mau bercerai karena saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya. Istri saya begini, begitu, suami saya begini, begitu. Saudara, saat saudara mengasihi Kristus dan fokus kepada kasih-Nya, maka kita tidak melihat kelemahan, kekurangan orang lain, namun kita melihat pasangan kita itu sebagai orang yang compatible, melengkapi kekurangan kita. Suami tidak sempurna karena itu perlu diperlengkapi oleh wanita. Rumah di mana saya merekam video ini sebagian besar istri saya yang mengarrange. Wanita diberikan hikmat dan kelebihan untuk memiliki nilai keindahan yang lebih daripada pria. Sedangkan pria Tuhan berikan untuk protect keluarganya, untuk provide untuk keluarganya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit seperti membetulkan genteng yang bocor, itu tidak bisa istri yang melakukan. Jadi istri pun tidak mampu melakukan seluruh tugas-tugasnya sendiri tanpa pertolongan suami. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita fokus kepada kasih Kristus, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi pasangan yang compatible, di mana kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kita tidak saling menuntut. Itulah kasih agape yang Tuhan miliki di dalam dirinya yang harus kita tiru. Itu poin pertama. Jadi kita fokus kepada kasih Kristus sehingga kita dimampukan untuk mengasihi pasangan kita dan berusaha mencocok-cocokkan diri, bukan hanya demand agar dia cocok dengan kita. Kita yang harus mencocokkan diri dengan kebutuhan pasangan kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Seseorang berkata begini, Mother Teresa berkata, "What can you do to promote world peace? Go home and love your family." Wow, luar biasa ya. Lalu yang berikutnya ada lagi seseorang berkata, "Family is not defined by our genes, it is built and maintained through love." Keluarga tidak dibangun dalam genetik kita, tetapi keluarga dipertahankan melalui kasih. Saya berharap poin yang pertama ini bisa sama-sama kita lakukan saat kita mungkin melihat kelemahan atau kekurangan dari pasangan kita, fokus kepada kasih Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan orang lain. Dan kita lakukan tugas dan bagian kita. Namun kalau dua-dua pasangan, suami istri fokus kepada kasih Kristus, maka akibatnya adalah kita akan sama-sama bisa mengasihi satu dengan yang lain dan mencocokkan mana yang belum cocok di antara pasangan tersebut. Haleluya. Dan yang kedua, untuk membangun keluarga yang kuat, kita harus membangun hubungan yang kuat dengan Kristus. Tidak ada hal yang paling baik bagi setiap kita selain kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sebelum kita memiliki hubungan yang strong dengan sesama kita, terutama dengan orang-orang terdekat kita,
maka kita harus memiliki relationship yang kuat di dalam Kristus terlebih dahulu. Ada seseorang berkata demikian, no family is perfect. We argue, we fight, we even stop talking to each other at times. But in the end, family is family. The love will always be there. Dalam kehidupan keluarga kita mungkin bisa berargumen, bahkan kita bisa kadang-kadang tidak bicara satu dengan yang lain beberapa saat. Namun kalau kita tahu bahwa keluarga itu memiliki kasih, maka keluarga itu akan tetap bertahan. Namun yang terpenting adalah kita harus membangun hubungan pribadi kita masing-masing terhadap Kristus dulu. Coba perhatikan kalau saudara mudah irritated terhadap pasangan saudara, mungkin saudara pun hubungannya tidak baik dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua memiliki hubungan yang indah dengan Kristus Juru Selamat kita. Kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kunci kalau kita mau berbuah-buah, kunci kalau kita mau makin mengasihi pasangan kita dengan baik, membangun keluarga kita dengan baik adalah tinggal tetap dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3 di sana dinyatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, artinya konsentrasi kepada Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya pada saat Paulus mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, itu artinya kita tidak hanya fokus kepada orang lain atau pasangan kita saja. Fokus kita yang utama adalah kepada Kristus. Saat kita melihat kelemahan pasangan kita, lalu kita berjuang untuk bisa menerimanya apa adanya, kita saat itu sedang berpikir perkara di atas. Artinya apa? Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Bukan semata-mata untuk pasangan kita. Bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi untuk Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Inilah yang Tuhan kehendaki kita semua lakukan. Paulus juga menulis dalam Galatia 2 ayat 20. Di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saya tidak boleh hidup untuk diri saya sendiri lagi. Saya memiliki orang-orang lain yang saya harus perhatikan, dan itu terjadi pada saat kita sadar memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus. Tentunya hubungan yang akrab dengan Kristus bisa dibina dengan membaca Alkitab dengan rajin, berdoa dengan rajin, ibadah dengan rajin. Saya percaya kalau setiap suami istri rajin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sangat sulit sekali keluarga itu berantakan. Kalau saudara sudah mulai dar-der-dor di rumah tangga saudara, coba perhatikan apakah hubunganmu dengan Tuhan benar. Apakah hubunganmu dengan Juru Selamatmu sudah tepat. Kalau belum, makanya kita seringkali berantem terus, ribut terus dalam rumah tangga. Tapi kalau kita membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Kristus, maka kita akan dimampukan untuk tetap teguh dalam pernikahan kita. Kita tetap intact together, kita tidak mau bercerai, kita tidak mau berpisah. Karena kita tahu kita bertanggung jawab terhadap Kristus, Juru Selamat kita. Mari sama-sama koreksi diri, saya juga sebagai suami tidak sempurna. Hubungan saya dengan Kristus akan menentukan hubungan saya dengan sesama, terutama dengan keluarga saya, dengan istri dan orang-orang yang kita kasih dalam keluarga kita. Saat kita benar-benar membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, maka kita akan tetap berdiri teguh dalam pernikahan kita dan tidak akan goyah. Masalah boleh datang, pergumulan boleh menghantam,
Tapi kalau kasih Kristus itu diam di dalam kita dan kita fokus kepada relationship kita dengan Tuhan Yesus, maka kita akan teguh berdiri dalam kekuatan kasih-Nya. Haleluya. Ada quote lagi yang berkata demikian, being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. Menjadi sebuah keluarga itu berarti sesuatu yang sangat indah. Itu berarti kamu, saya, kita semua akan mengasihi dan dikasihi sampai akhir hidup kita. Itulah kehidupan keluarga yang Tuhan mau kita miliki. Oh, haleluya. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama, ingat kita harus fokus kepada kasih Kristus. Yang kedua, kita membangun hubungan yang baik dengan Kristus sebagai juru selamat kita. Dan yang ketiga, kalau kita mau memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan, kokoh menghadapi segala badai rintangan dan masalah hidup dalam keluarga kita harus memelihara komitmen terhadap ketaatan terhadap firman Tuhan. Ini sangat penting. Ada banyak orang mengambil jalan pintas dengan bercerai karena mereka tidak lagi mau taat terhadap perintah Tuhan yang mengatakan Tuhan membenci perceraian. Tuhan mau ada penyatuan dalam keluarga. Karena mereka tidak taat, makanya mereka akhirnya mengambil jalan pintas, lebih baik bercerai. Kalau setiap konflik dan masalah harus diselesaikan dengan perceraian, maka tidak ada satu keluarga pun di dunia ini yang bisa bertahan. Karena mana ada keluarga yang tidak pernah ada masalah. Mana ada kepentingan diri sendiri yang benar-benar hilang dalam pernikahan. Semua punya kepentingan diri sendiri. Semua hanya ingin diperhatikan. Tapi kalau kita taat kepada firman, maka kita akan menjadi pasangan-pasangan dan keluarga yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Lukas 8 ayat 21 mengingatkan kita agar kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelakunya, taat kepada firman Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 21, Tuhan Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Ini tentunya ada dalam konteks pada waktu itu Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan, kemudian orang banyak datang kepadanya dan memberitahukan bahwa ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Namun Tuhan Yesus menjawab, tenang saja, yang dimaksudkan dengan ibuku ini tentunya bahasa analogi. Orang yang terdekat dengan aku bukannya hanya ibu jasmani dan saudara jasmani, tapi juga yang melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, melakukan firman Tuhan adalah kewajiban kita dan saat kita melakukannya, kita sedang menjadi saudara Kristus yang terdekat. Haleluya. Lalu kita juga bisa melihat hal yang sama di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Di situ pun juga dinyatakan di bagian terakhir, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Wah, luar biasa saudara. Jadi saudara dan saya punya kewajiban untuk mentaati firman. Saat saudara berdua, suami dan istri dan anak-anak, seluruh anggota keluarga taat kepada firman, maka tidak ada keluarga yang tidak harmonis. Pasti akan harmonis. Karena setiap orang, setiap pribadi mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk taat kepada firman Tuhan. Suami taat kepada bagiannya untuk mengasihi istri. Istri taat kepada bagiannya untuk tunduk atau submit kepada suaminya. Dan anak-anak mematuhi dan menghormati orang tua. Demikian juga orang tua tidak menyakiti hati anak-anaknya. Ayat yang sudah sangat terkenal yang kita mesti harus hafal, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 memberikan kita nasihat lagi bagaimana firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam keluarga kita. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik yang apa? Perbuatan baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita.
Dan kalau kita membaca ayat 15 dari 2 Timotius ini, Paulus itu memuji orang tua dari Timotius yang mengajarkan dia firman Tuhan, yaitu dari neneknya Louis dan mamanya Ineke yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada Timotius sehingga Timotius menjadi pribadi yang kuat di dalam firman. Lalu baru kemudian ayat itu. Firman Tuhan saat kita taati berguna untuk mengoreksi hidup kita, berguna untuk membawa kita dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Suami-suami yang mulai serong perbuatannya, istri-istri yang mulai berontak terhadap kepemimpinan suami, sadarlah bahwa engkau harus taat kepada firman Tuhan. Saat setiap pribadi taat kepada firman Tuhan, maka kita akan tercegah untuk jatuh atau tergelincir dalam pernikahan kita. Ada banyak suami yang punya affair, ada banyak istri yang mulai ada cem-ceman di luar. Itu karena mereka tidak taat kepada kebenaran firman untuk tetap setia sampai mati. Inilah yang Tuhan mau kita semua sebagai anak-anak Tuhan mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada sebuah quote yang berkata, "In family life, love is the oil that eases friction, and cement that binds closer together, and the music that brings harmony." Bagaimana saudara bisa tahu kasih Tuhan kalau saudara tidak baca firman Tuhan? Bagaimana saudara mau taat kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan? Karena itulah di gereja kita punya daily Bible reading, ada ayat hafalan, ada renungan malam, renungan pagi. Saudara baca itu semua, resources itu semua, sehingga saudara makin dimotivasi untuk taat. Saat kita taat, firman Tuhan akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Karena Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Kiranya poin ketiga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk tetap taat kepada firman. Saat engkau taat, hai suami-suami, engkau akan bisa mengasihi istrimu. Saat engkau taat, suami-suami, engkau tidak akan berani menyeleweng, berjinah dengan wanita lain, pelacur atau yang lainnya. Karena engkau tahu Tuhan melihatmu. Demikian juga istri-istri, saat engkau mulai tertarik kepada pria lain, ingatlah Tuhan yang harus engkau taati dan suamimu yang engkau harus hormati, bukan suami orang lain. Lalu yang keempat, kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan adalah kita harus konsentrasi dengan hati kita, bukan dengan penampilan kita. Saudara, dengan menyatakan poin ini bukan berarti saudara tidak boleh dress up, berdandan, yang suami tidak boleh mengatur tubuhnya, bersikap yang rapi, berpakaian yang rapi, terlihat ganteng di hadapan istrinya atau di hadapan orang lain. Bukan itu maksudnya. Artinya maksudnya dari poin ini adalah kita jangan hanya fokus kepada penampilan luar kita saja, tapi concentrate on your heart, not your appearance. Karena Tuhan itu melihat hati. Saat hati kita benar, maka perilaku kita pun akan menjadi benar. Amsal 13 ayat 30 mengingatkan kita, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan kita adalah roh takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar penampilan fisik saja. Saat kita hanya memperhatikan penampilan fisik saja, maka kita akan kecewa terhadap diri kita sendiri. Karena kita sudah mulai tua. Oh, kenapa saya mulai ada keriput di jidat saya, pipi saya kok sudah mulai turun, ada benggul di mata. Saat itu yang menjadi konsentrasi kita lupa bahwa inner beauty itu lebih penting. Demikian juga kita akan menuntut suami atau istri kita. Oh, kok kamu gak seperti dulu lagi ya. Dulu body kamu begitu bagus, kulit kamu begitu mulus, sekarang kok beda. Saudara, aging itu sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya kita boleh menggunakan skincare, dandan, atau melakukan hal yang lain untuk terlihat fresh dan baik atau mengurangi efek aging itu, penuaan itu boleh. Tapi saudara harus memperhatikan juga yang terlebih penting hati saudara. Sehingga saudara menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari.
Tapi saya tidak menganjurkan operasi plastik tentunya, kecuali karena kecelakaan saudara membutuhkan itu, silakan. Tapi kalau tujuannya untuk mempercantik diri agar impress orang lain, Tuhan tentunya tidak mau. Karena Tuhan menghendaki kita memiliki inner beauty. Saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, Petrus maksud saya mengingatkan bagaimana wanita yang seharusnya berdandan. Di sana dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan yang sangat berharga di mata Allah. Ini tentunya bukan hanya untuk wanita, tapi prinsip ini pun juga berlaku untuk pria juga. Mungkin kalau yang pria ayat ini bisa dikatakan, hai engkau pria-pria, perhiasanmu jangan hanya nge-gym, maco, badan bagus, atau pakaiannya yang bermerek, pakaian yang indah-indah, pakai perhiasan, cincin yang mahal, pakai jam yang mahal. Bukan itu yang utama menurut firman Tuhan. Karena menurut firman Tuhan kita harus memperhatikan kondisi hati kita. Saat kita memperhatikan inner beauty kita, baik yang pria maupun wanita, kita akan mudah menerima kekurangan pasangan kita. Sehingga kita sama-sama membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saat poin itu kita lakukan, saat kita konsentrasi dengan inner beauty kita, heart kita, hati kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Dan kecantikan yang dari dalam itu akan muncul. Bagaimana saudara bisa cantik dari dalam? Tidak mungkin connect dengan poin yang ketiga tadi. Saudara mesti banyak membaca firman Tuhan, saudara mesti bertumbuh di dalam Tuhan sehingga saudara bisa mengerti dan membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Saudara juga bisa mengerti mana tugas dan tanggung jawab saudara sebagai suami dan istri. Kasih mengikat kita untuk menerima kekurangan pasangan kita secara fisik yang makin lama mungkin makin menurun, makin tidak baik, makin tidak ganteng, makin tidak cantik. Namun kalau kasih itu ada dalam diri kita, maka kita akan bisa menerima pasangan kita. Ada sebuah quote yang berkata, "Nothing strengthens family bonds like mutual respect, shared laughter, and unconditional love." Tidak ada yang dapat menguatkan keutuhan keluarga yang kuat selain saling respect satu dengan yang lain, share, tertawa bersama-sama, dan juga kasih yang unconditional yang tidak tergantung kepada keadaan. Wow, luar biasa. Saya berharap kalau semua poin-poin ini kita bisa jalankan dan bisa lakukan, kita akan menjadi keluarga yang harmonis, yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir yang saya mau share dalam ibadah Sunday kita hari ini adalah kita harus konsentrasi dengan keadaan pasangan kita, bukan pada idealnya pasangan kita. Concentrate on who your spouse really is, not on ideal partner. Ini maksudnya adalah seringkali di dalam rumah tangga kita saling menuntut satu dengan yang lain. Oh, kamu harus begini, harus begitu. Kamu kayaknya kurang ini, kurang itu. Tuh suami yang itu kok nggak begitu. Tuh istri yang itu kok nggak begitu. Dia begitu loh, hebat loh dengan suaminya. Hebat loh. Saudara, kalau saudara konsentrasi menuntut pasangan saudara menjadi pasangan yang ideal, saudara pun tidak ideal. Dan saudara akan kecewa. Namun kalau kita benar-benar konsentrasi dengan keadaan pasangan kita, kita terima dia apa adanya. Segala kekurangan, kelebihannya kita terima. Maka ini akan menghasilkan hubungan rumah tangga yang kuat dan harmonis. Kita memberikan banyak saran dan nasihat mengenai hal ini. Misalnya Roma 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Artinya kita menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Tentunya ini juga bisa diaplikasikan bukan hanya dalam kehidupan keluarga, kita bisa aplikasikan dalam berbagai macam komunitas kita. Kalau kita bersahabat menuntut orang lain sempurna, saudara tidak akan ada persahabatan yang langgeng. Demikian juga dalam rumah tangga. Karena itu kita tidak boleh menuntut, istri saya harus begini idealnya, suami saya harus begini. No, terima dia apa adanya.
perbaiki mana-mana yang kurang, sehingga kita bisa sama-sama mature di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya 1 Petrus 3 ayat 7 tadi mengenai yang istri ini yang suami, dikatakan demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini nasihat untuk para suami pun berlaku untuk istri. Suami harus hidup bijaksana, artinya menerima istrinya apa adanya. Hormati istri apa adanya. Sekalipun istrimu mungkin penuh kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan mau kita sama-sama konsentrasi dengan kelebihan pasangan kita, bukan kepada kekurangan mereka atau menuntut orang untuk jadi ideal. Tidak ada orang yang ideal, saudara, di dunia ini. Saudara, untuk urusan jodoh sebenarnya Tuhan itu bukan menentukan 100%. Saudara jangan salah, karena ada peribahasa mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Kalau jodoh di tangan Tuhan berarti kalau suami istri nanti berantem, saudara bilang, nih Tuhan jodoh yang dari kamu kok kayak begini, dari engkau kayak begini. Cerai aja Tuhan. Nah jadi Tuhan yang disalahkan. Bukan begitu, kalau dalam jodoh itu kita punya tanggung jawab untuk menilai. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi suami atau istri yang baik. Setelah kita menikah, segala perbedaan kita harus kikis habis. Kekurangan masing-masing harus kita tutupi dengan kelebihan masing-masing. Karena kalau tidak, rumah tangga tidak akan pernah bisa rukun dan sesuai tujuan Tuhan. Jadi ingat selalu, jangan menuntut pasangan kita untuk ideal menurut pandangan kita. Tapi biarlah kita menjadi dan menerima pasangan kita apa adanya. Terima who he is sebagai suami atau sebagai istri. Dan saat kita belajar melakukan hal itu, maka kita akan bersyukur dengan keberadaan pasangan kita yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saat kita melihat istri kita, suami kita berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk keberadaan istri saya. Demikian dia, walaupun dia punya kekurangan, tapi saya bersyukur dia masih mau masak untuk saya, menyediakan kebutuhan saya, menjadi teman ngobrol saya. Demikian juga yang istri, Tuhan, saya bersyukur untuk suami saya. Walaupun suami saya seringkali berantakan, suami saya seringkali mungkin kasar, suami saya mungkin seringkali jarang pulang di rumah, suami saya mungkin seringkali suka malas-malasan, punya hobi. Tuhan, saya bersyukur untuk keberadaan suami saya. Biar saya menjadi istri yang baik sehingga suami saya Tuhan yang ubahkan. Saudara, kalau semua pribadi berkata dan melakukan dan memiliki komitmen seperti itu, maka semua keluarga akan indah di mata Tuhan. Wow, luar biasa. Ada quote lagi yang berkata demikian, bonding with family means connecting stories, dreams, and hearts across generation. Keluarga adalah menghubungkan cerita-cerita di dalam rumah tangga, impian-impian, hati ke hati, untuk bukan hanya satu generasi, tapi generasi-generasi yang akan datang. Anak cucu kita akan mencontoh perilaku kita. Sangat baik bila kita memberikan legacy yang baik untuk anak cucu kita di masa depan. Lalu yang quote terakhir, family bonding is the secret source of a joyful, fulfilling life. Keterikatan keluarga yang kuat itu adalah rahasia sumber yang memberikan sukacita dan kepenuhan hidup. Mari kita sama-sama tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dan kita terapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap 5 poin yang saya sudah bagikan ini menjadi hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan praktis kita, apakah itu kita sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak-anak. Ingat untuk fokus kepada kasih Kristus semata. Lalu yang kedua, bangun hubungan yang kuat dengan Kristus kalau kita mau keluarga kita memiliki hubungan yang kuat. Lalu komit terhadap ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan yang keempat, konsentrasi dengan hati bukan hanya penampilan saja. Dan yang kelima, kita bisa belajar konsentrasi dengan keadaan pasangan kita. Menerima pasangan kita apa adanya daripada menuntut dia atau pasangan kita menjadi orang yang ideal di mata kita. Karena sulit kalau kita menuntut hanya menuntut saja. Baik, saya akan tutup
dengan kita sama-sama membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kalau saudara bisa melihat di screen, silakan baca dengan saya. Kalau tidak, saudara buka kitab di rumah dan baca dengan saya. Ini dasar dari semuanya. Karena tanpa kasih kita tidak bisa menjadi pasangan yang memuliakan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang harmonis dan memuliakan Yesus Raja kita. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dan ayat 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Wow, saudara tidak akan bisa menjadi keluarga yang tangguh dan kokoh di dalam Tuhan tanpa menerapkan kasih. Kalau saudara lihat ayat-ayat ini, semuanya itu, kasih itu ditulis dalam bentuk verb. Artinya kata kerja, bukan kata benda. Artinya saudara harus melangkah, melakukan. Jadi kasih agape itu love of the will, di mana saudara mengambil keputusan, oke, saya mau hidup terus sampai meninggal dengan pasangan saya. Saya mau belajar mengasihi istri dan suami saya seperti Kristus mengasihi istri dan suami saya. Bila setiap anggota keluarga seperti ini, maka semua keluarga-keluarga Kristen pasti menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Anak cucu kita akan menjadi anak cucu yang kuat. Kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Gereja kuat, komunitas di sekeliling kita menjadi kuat. Komunitas sekeliling kita menjadi kuat, maka negara akan menjadi kuat. Semuanya dimulai dari keluarga yang harmonis dan kokoh di dalam Kristus. Saya tutup dengan quote dari dua orang yang berkata demikian. It didn't matter how big our house was. It mattered that there was love in it. Peter Buffett yang mengatakan ini. Tidak penting seberapa besar pun rumahmu, rumah Anda. Yang terpenting adalah apakah ada kasih di dalamnya. Rumah besar tapi tidak ada kasih, berantem terus pun tidak akan pernah bisa dinikmati dengan baik. Lalu yang terakhir, family. Apa itu family? Where life begins and love never ends. Karena itulah nanti saudara bisa baca di dalam ayat 8 dalam 1 Korintus 13 ini dikatakan love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah berkesudahan. Di dunia ini kita memang masih banyak pergumulan, tapi nanti di surga kasih kita disempurnakan. Di surga kita tidak perlu iman, di surga kita tidak perlu pengharapan karena semuanya akan digenapi. Kita hidup dalam good fulfillment di dalam kasih Kristus. Tapi kasih akan stay selama-lamanya. Saya berharap Bapak Ibu semua diberkati dalam renungan firman ini dan selama 2 minggu bisa belajar sama-sama mengenai keluarga yang baik, keluarga yang indah dan keluarga yang kuat. Kalau Bapak Ibu belum sempat mendengar renungan firman Tuhan minggu lalu, silakan ke YouTube channel GB Immanuel dan di sana pasti ada video dari pemberitaan firman Tuhan minggu yang lalu, kelanjutan dari yang minggu ini. Saya berdoa agar Bapak Ibu semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kita bisa berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah onsite bersama di gereja jam 8 pagi. Mari kita tutup dalam doa dan saya juga mau memberkati Bapak Ibu saudara sidang jemaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berikan, sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama secara onsite. Sebagian besar dari kami dari rumah menonton live streaming ini. Tuhan kiranya memberkati siapapun juga orang yang menyaksikan live streaming ini, baik jemaat ataupun bukan. Kalau mereka sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, mereka dilengkapi. Kalau mereka sudah berkeluarga, mereka boleh menjadi pasangan
pasangan suami istri, orang tua yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga kami saling merendahkan diri satu dengan yang lain, kami saling membalut hubungan kami dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati seluruh jemaat GBI Immanuel, juga yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati juga semua yang beribadah di Krus, pimpin perjalanan mereka, agar semua acara berjalan dengan baik, lindungi semuanya, agar mereka bisa kembali ke Sydney bersama-sama dengan kami, dengan yang tidak ikut, dengan dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan menyertai kegiatan kami apapun yang kami lakukan. Mari angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan akan membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, menyertai kita semua hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan see you next week on site, jam 8 pagi. God bless.